Terkonfirmasi artinya pemeriksaan swabnya itu positif. Maka tentunya ini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama, dia konfirmasi positif, tapi tidak ada gejala. Kemungkinan kedua juga dia konfirmasi positif, tapi ada sedikit gejala ringan sampai sedang. Dan juga konfirmasi positif, dan dia masuk dalam gejala yang disebut sebagai sakit berat. Untuk itulah maka tentunya penanganan pasien-pasien yang terkonfirmasi ini didasarkan kepada berat ringannya gejala. Jadi tidak semua pasien yang terkonfirmasi itu mempunyai perawatan yang sama, tidak. Tapi tergantung dari berat ringannya gejala. Anggaplah misalnya pasien itu terkonfirmasi positif, tapi tidak bergejala. Maka apa yang akan kita lakukan? Perlakuan apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Tentunya kita tetap menganjurkan kepada mereka itu adalah isolasi mandiri. Atau mungkin kita sekarang ini dengan kebijakan pemerintah melakukan isolasi mandiri terpusat. Bisa ditempatkan misalnya di rumah sakit darurat atau di hotel-hotel tertentu yang memang terisolasi dari tempat atau orang-orang yang lain. Kemudian, sampai berapa lama dia ditempatkan dalam isolasi mandiri? Sesuai dengan PMK 413 tentang buku pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini ditetapkan bahwa pasien-pasien yang tidak bergejala maka dia diberikan isolasi mandiri minimal 10 hari. Jadi selama 10 hari itu diharapkan dia isolasi mandiri sejak diterapkannya ada diagnosis positif. Kemudian setelah dia diisolasi selama 10 hari, kemudian tidak menimbulkan gejala-gejala yang lebih lanjut menyebabkan dalam sakit ringan dan sedang atau berat, maka tanpa follow up PCR pun pasien itu bisa dipulangkan. Bisa dipulangkan dan diberikan semacam keterangan bahwa dia adalah sembuh, seperti itu. Ini sudah tidak bergejala. Ini penting kita memahami semua supaya teman-teman bisa memahami. Kenapa sih misalnya setelah isolasi mandiri, setelah 10 hari dipulangkan. Ini ada acuannya, adalah acuannya dari WHO. Kemudian, bila mana pasiennya terkonfirmasi, tetapi dia ada gejala sampai ringan sampai sedang, maka ini ada beberapa alternatif yang kita lakukan. Kalau ringan, ya cukuplah isolasi mandiri atau mungkin isolasi di rumah sakit darurat. Tapi kalau mungkin sampai masuk ke dalam sedang, mungkin kita akan rujuk dia ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan isolasi di rumah sakit rujukan. Untuk apa? Tentunya di samping mendapatkan penanganan, misalnya mendapatkan obat-obatan antivirus dan vitamin, juga untuk dilakukan observasi. Siapa tahu nanti dia masuk ke dalam kondisi sakit berat atau kritis. Oleh karena itu mereka dirujuk ke rumah sakit rujukan, kemudian diisolasi mandiri juga selama 10 hari, tetapi setelah 10 hari, sejak munculnya gejala, ditambah lagi dengan 3 hari bebas demam. Jadi kalau misalnya gejalanya itu disertai dengan demam atau disertai dengan batuk, maka sampai demamnya hilang, sampai demamnya pernapasannya, batuknya hilang, itu adalah berikan waktu 3 hari. Untuk pasien ini juga setelah dapatkan isolasi mandiri 10 hari, ditambah dengan 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan, maka juga tanpa pola PCR, pasien bisa dipulangkan dengan kriteria sembuh. Seperti itu. Ya. Kemudian, bila mana dia sakit berat, atau mungkin dia masuk dalam kondisi kritis, ya ini perlu penanganan khusus. Oleh karena itu, semua pasien-pasien yang terkonfirmasi dengan sakit berat, itu harus secepatnya masuk di ruangan isolasi, lalu dikirim ke rumah sakit rujukan. Kalau memang membutuhkan tindakan, langsung masuk ke ICU misalnya. Ini juga dilakukan isolasi minimal 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah dengan 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Dan follow up terakhir adalah sampai 1 kali pemeriksaan PCR negatif. Sampai 1 kali PCR negatif itu dilakukan isolasi, kemudian masuk dalam kriteria sembuh. Oleh karena itulah, maka tentunya semua keputusan-keputusan apakah pasien dipulangkan atau tidak dipulangkan, maka kewenangan ada pada DPJP. Jadi yang menentukan ini orang sembuh atau tidak sembuh, itu kewenangannya adalah ada pada dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Itu yang menentukan. Karena tentunya perbaikan klinis atau mungkin ada gejala-gejala komorbid selain dari penyakit COVID-19 ini, maka itu tentunya ditentukan oleh DPJP. Seperti itu kira-kira. Slide berikutnya. Ya, kalau tadi kami sudah sampaikan mengenai selesai isolasi. Jadi setelah selesai isolasi, kemudian asimptomatik, tidak dilakukan pemeriksaan follow-up PCR, dan dia dipulangkan. Sejak pengambilan spesimen konfirmasi. Demikian juga dengan ringan dan berat. Kemudian, di samping pasien-pasien tersebut, mungkin ada yang masuk ke dalam pasien itu masuk dalam kondisi sedang berat atau mungkin kritis. Kemudian dia diisolasi. Tapi setelah diisolasi ternyata
dia didapatkan ada penyakit komorbid, ada penyakit koinsiden atau muncul komplikasi lain, maka pasien ini bisa beralih ruang rawat dari ruang rawat isolasi menjadi ruang rawat non isolasi. Jadi dia bisa dipindahkan. Ini juga keputusan pemindahan pasien dari ruang isolasi ke non isolasi juga adalah kewenangan DPJP seperti itu. Jadi proses alih rawat diputuskan berdasarkan asesmen klinis. Jadi intinya adalah bahwa ibaratnya pemegang otoritas utama itu adalah dokter penanggung jawab. Adapun misalnya hasil pemeriksaan yang lain tentunya adalah alat bantu. Tapi yang paling utama itu menentukan adalah asesmen klinis. Ini yang paling menentukan. Slide berikutnya. Ya. Kapan disebut sembuh? Ya. Tentunya disebut sembuh bila mana misalnya pasien itu setelah terkonfirmasi tanpa gejala atau ringan atau sedang dan berat, kemudian dinyatakan sembuh bila memenuhi syarat pertama, kriteria selesai isolasi. Jadi kalau dia sudah keluar dari ruangan isolasi dan tidak ada komorbid, maka dia dianggap sembuh. Atau dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan berdasarkan penelitian dokter di pasienkes tempat dan dilakukan oleh pemantauan oleh DPJP. Jadi semuanya ini tentunya DPJP yang menentukan sembuh atau tidak sembuh. Pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan PCR positif. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman wartawan menanyakan, kok ini pasiennya masih PCR rapid test PCR-nya positif, tetapi dipulangkan. Ingat bahwa ternyata hampir banyak sekali kasus yang ditemukan bahwa rapid test-nya itu tetap PCR-nya positif, real time PCR-nya positif, disebabkan oleh karena memang di dalam tubuh pasien itu masih ada bagian tubuh virus COVID itu yang sudah tidak aktif lagi. Tapi karena tidak aktif, tidak menularkan lagi, tetapi dia tetap terkonfirmasi positif. Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh DPJP. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, kok ini sudah masih positif tapi dipulangkan? Dia memang positif. Tapi positifnya itu bukan berarti bahwa masih ada virus yang aktif dalam tubuhnya. Virusnya sudah tidak aktif lagi, tidak menularkan lagi, tapi masih terdeteksi adanya bagian-bagian tubuh virus yang tidak aktif. Itu juga bisa menyebabkan adanya hasil yang positif. Bagaimana pemulangannya ditentukan oleh DPJP. Kemudian pemulangan pasien. Pasien dipulangkan bila mana misalnya kriteria selesai isolasi. Kemudian dari asesmen klinis didapatkan bahwa seluruh gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan, kemudian pemeriksaan asesmen fisik atau pemeriksaan asesmen fisik oleh DPJP sudah dianggap tidak ada masalah, maka ini dianggap sembuh dan dipulangkan. Kemudian pasien juga dipulangkan bila tidak ada lagi tindakan atau perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait COVID-19 ataupun ada komorbid atau penyakit lainnya. Oleh karena itu memang DPJP mempertimbangkan waktu kunjungan kembali untuk melakukan follow up. Jadi setelah pasien kembali, itu tidak berarti dilepas 100%. Dia masih diberikan kesempatan untuk kontrol dan konsultasi dengan DPJP-nya. Khusus untuk pasien konfirmasi gejala berat atau kritis yang sudah dipulangkan, ini tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari di rumah dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19 dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk kasus-kasus yang berat atau kritis misalnya, setelah dilakukan isolasi di rumah sakit, kemudian dinyatakan sembuh oleh DPJP-nya dan dipulangkan, dia masih diberikan kewajiban untuk isolasi mandiri minimal 7 hari. Dan selama 7 hari itu, dia tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, tetap melakukan physical distancing, social distancing, dan tetap melakukan cuci tangan, di samping tentunya memerlukan asupan gizi yang cukup. Seperti itu. Slide berikutnya. Kapan seorang pasien itu dikirim ke rumah sakit rujukan? Ya, tentunya kita tahu betul bahwa rumah sakit kita ini tidak mempunyai kemampuan yang sama. Ada rumah sakit yang cuma mampu melakukan rawat jalan saja, atau ada rumah sakit yang cuma mampu melakukan sekedar observasi saja. Pada saat misalnya kasus ringan mungkin bisa mereka merawat. Tetapi bila mana pasien itu ada kondisi di mana dia masuk dalam sedang dan berat, maka rumah sakit ini segera dikirim ke rumah sakit rujukan. Tentunya untuk mendapatkan penanganan atau tata laksana klinis yang lebih baik seperti itu. Pelaporan hasil akhir status pasien setelah selesai isolasi.
semudah meninggal, ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota setempat oleh rumah sakit pertama yang merawat. Jadi rumah sakit pertama yang merawat sebelum dikirim dirujuk ke rumah sakit yang lain, dia sudah harus melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Selama ini kadang-kadang terjadi perbedaan, itu bukan disebabkan oleh karena ada kesalahan atau ada kesalahan dalam pelaporan, tapi biasanya yang berbeda itu adalah dalam hal cut off waktunya. Jadi waktu melaporkan dan waktu pengambilan data kadang-kadang berbeda, sehingga hasil yang keluar itu kadang-kadang tidak sama. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini mengenai pasien yang meninggal dunia. Ya, jadi misalnya ini yang paling banyak sering menyebabkan ada salah persepsi dari masyarakat kita. Jadi pasiennya itu misalnya konfirmasi positif, itu jelas. Kalau ada pasien konfirmasi positif dan meninggal dunia, maka tentunya pemulasaran jenazahnya mengikuti protokol COVID-19. Pertanyaan lainnya terjadi. Pasiennya masuk dalam kasus probable COVID-19 dan meninggal. Pasiennya masuk ke rumah sakit dengan gejala-gejala klinis COVID-19. Dia ada demam, ada batuk, ada sesak napas dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba meninggal. Namun demikian, pasien tersebut sudah diduga dan dirawat sebagai COVID-19, tapi hasil swabnya belum keluar. Ini yang menyebabkan terjadi permasalahan di masyarakat. Inilah yang masih disebut sebagai kasus probable. Jadi klinis positif, tetapi RT-PCR-nya negatif atau belum keluar, maka tetap pemulasaran jenazahnya sesuai dengan anjuran WHO tetap mengikuti protokol COVID-19. Yang ketiga, banyak juga pasien yang masuk di dalam death on arrival atau doa. Artinya pasien meninggal di luar rumah sakit atau pas sampai ke gawat darurat langsung meninggal. Bila mana pasien ini memiliki riwayat kontak erat dengan orang atau pasien terkonfirmasi COVID-19, maka berdasarkan aturan WHO, pasien ini pun tetap dilakukan pemulasaran jenazah dengan mengikuti protokol COVID-19. Seperti itu yang terjadi teman-teman sekalian.